Jangan asal sekolahin BPKB lu kalau nggak mau ngalamin hal-hal ini. Apa aja kira-kira? Simak sampai habis. Halo Sobat Seva, welcome back di Save with Seva. Nah, masih barengan sama financial expert kita nih ya. Ada Pak David. Mungkin boleh perkenalan lagi Pak, Sobat Seva yang baru lihat. Oke Raffi. Oke, halo Sobat Seva, perkenalkan saya David Tamrin, saat ini sebagai Partnership and Digital Business Division Head di Astra Financial. Sudah 17 tahun di financial industry. Sudah lama, 17 tahun tuh ya. Dikit lagi, 3 tahun lagi 2 dekade berarti Pak ya? Betul. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, bahwa nyekolahin BPKB itu bisa jadi solusi juga ya Pak ya? Buat Sobat Seva yang lagi ada kebutuhan mendesak atau lagi ada rencana yang lumayan besar nih. Tapi lu tahu nggak sih kalau misalkan nih lu nggak bijak dalam mengelola dananya, nggak bijak dalam memilih lembaganya, itu ada beberapa konsekuensi yang harus lo tanggung nih. Dan pastinya kita semua nggak mau ya Pak ya untuk mendapatkan resiko-resiko yang kita ambil karena keteledoran, kelalaian gitu Pak. Jadi jangan sampai nih lo asal-asalan sekolahin BPKB tiba-tiba kecekek bunga yang tinggi, terus cicilannya nggak kebayar, atau amit-amit asetnya sampai ditarik nih. Nah, makanya penting banget untuk tahu langkah-langkah bijak sebelum menggunakan fasilitas dananya. Nah, kali ini kita akan bahas nih Pak, gimana sih sebenarnya langkah-langkah yang bijak untuk bisa dari mulai menggunakan sampai memilih lembaga, sampai akhirnya mendapatkan layanan fasilitas dana itu. Oke, Pak David hari ini akan kasih insight penting nih buat kita. Stay tune. Oke Pak, pertanyaan pertama nih, first question. Sebenarnya kondisi apa sih Pak yang disarankan ketika orang itu mau menggunakan fasilitas dana? Oke, thank you Raffi untuk pertanyaannya. Sama-sama dong Pak. Jadi kondisi apa yang memang harus kita pertimbangkan nih sebelum mengambil fasilitas dana? Tadi seperti yang kamu sampaikan kan, ya harus dipertimbangkan dengan matang, harus bijak. Betul. Nah, yang pertama itu sebenarnya kita harus lihat dulu tujuan dari penggunaan fasilitas dana itu apa, Raf. Jadi harus jelas dulu tujuannya. Dan dari tujuan itu kita mesti prioritaskan mana tujuan-tujuan yang memang paling penting dan mendesak. Nah, sebenarnya kalau kita urutkan ya, Raf, yang bijak untuk mengambil fasilitas dana itu adalah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak atau darurat, Raf. Contohnya apa? Contohnya yang pertama itu kalau untuk pengobatan. Ya, namanya pengobatan kan itu mendesak ya, apalagi kalau bicara udah hidup dan mati. Jadi untuk biaya operasi, mungkin untuk biaya pengobatan itu boleh banget tuh kalau memang menggunakan fasilitas dana. Kemudian juga untuk perbaikan-perbaikan yang mendesak. Contohnya kalau misalnya tiba-tiba bocor rumahnya, ya kan? Kalau bocornya kelamaan kan ya bisa makin melebar gitu. Makin mahal benerinnya Pak ya. Biaya renovasinya mestinya segera kita beresin. Itu. Atau misalnya kendaraan yang kita pakai sehari-hari untuk mobilitas atau untuk bekerja itu juga tiba-tiba rusak. Nah itu kan kita harus perbaikin tuh, Raf. Kalau nggak nanti ya kita nggak bisa kerja, nggak bisa mobilitas, nggak bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Nah itu yang pertama sebenarnya memang kita prioritaskan. Nah kemudian yang kedua sebenarnya fasilitas dana itu juga baik untuk investasi yang menguntungkan. Maksudnya apa? Investasi yang menguntungkan itu adalah investasi yang di kemudian hari kita mendapatkan value atau nilai yang lebih besar, lebih baik gitu. Contohnya adalah properti. Nah, kita sama-sama tahu nilai properti itu makin tahun makin meningkat kan. Nah, itu bisa mengkompensasi nilai bunga yang kita bayarkan sebenarnya. Nah, yang kedua adalah untuk modal usaha. Jadi kalau misalnya Raffi punya usaha, Sobat Seva punya usaha, pengen mengembangkan supaya makin besar lagi omsetnya sehingga keuntungannya bisa lebih baik di kemudian hari. Nah itu juga boleh banget kalau manfaatin fasilitas dana. Nah kemudian adalah untuk pengembangan keterampilan. Jadi untuk sekolah, biaya sekolah, untuk kuliah, biaya kuliah gitu kan, atau misalnya mau ikut kursus-kursus itu juga kan nambah keterampilan kita gitu. Harapannya di kemudian hari kita meningkat skillnya, kompetensinya, kita dapat gaji yang lebih meningkat. Atau usaha kita juga bisa lebih berkembang karena kita kompetensinya lebih baik. Gitu. Nah contoh yang lain misalnya menikah. Nah, menurut kamu menikah investasi yang
menguntungkan nggak? Iya, dan iya dong. Iya dong. Kok ragu sih jawabnya lebih bahagia gitu kan. Betul. Investasi yang menguntungkan. Investasi kebahagiaan ya Pak. Betul. Nah, yang berikutnya sebenarnya juga fasilitas dana itu juga bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan utang yang lebih baik, Raf. Nah, ini menarik nih, Pak. Baru maksudnya denger apa? nih. Jadi misalnya Raffi nih punya banyak utang yang bunganya tinggi-tinggi, tenornya pendek-pendek gitu kan. Nah, itu bisa banget untuk kita tutup sekaligus dengan satu nilai fasilitas dana yang lebih besar. Jadi tadi kita jaminin BPKB, kemudian ya kita bayar hutang-hutang yang tenornya pendek dan bunganya tinggi dengan pinjaman yang tenornya lebih panjang, tapi bunganya lebih rendah, Raf. Oh, I see. Nah, ini seru. otomatis kan lebih bisa kita kelola dengan baik. Ya. Dan jadi cuma satu pintu gitu Pak ya. Betul. Jadi nggak pusing nih tiap bulan. Kayaknya harus banyak banget yang dibayar tagihannya. Nah ini bisa jadi solusi untuk ya udah dijadiin satu aja, di wrap gitu ya. Nah itu yang kemudian diselesaikan gitu ya Pak ya. Iya. Pelan-pelan gitu kan banget. secara bertahap. Nah kemudian untuk prioritas yang terakhir nih sebenarnya, kenapa terakhir lah sebenarnya tidak terlalu rekomendasikan juga, itu untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif lah. Contohnya mau liburan, ya kan? Atau mau beli barang-barang yang mewah atau mahal gitu kan. Nah itu sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan. Tapi nih kalau misalnya Raffi nih punya justifikasi, oh iya saya mau liburan, mau pulang kampung nih, mau ketemu keluarga gitu. Itu kan juga hal yang penting gitu kan. Nah, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja untuk mengajukan fasilitas dana. Asalkan memang sudah memperhitungkan juga kemampuan untuk mengembalikannya Pak ya. Kira-kira gitu, Raffi. Mudah-mudahan menjawab. Seru ya. Terus kalau yang tadi ya mau beli barang mewah, justifikasinya ada juga tuh Pak. Ini kan investasi nih, makin lah ini limited edition, bisa makin juga. lama harganya makin naik. Harus dibeli sekarang gitu. Tapi anyway tadi ada 4 poin penting dari Pak David ketika kondisi seperti apa yang disarankan untuk mengajukan fasilitas dana. Dan tadi matriksnya jelas tuh, harus urgent dan juga mendesak gitu ya Pak ya. Penting dan mendesak. Karena yang penting belum tentu mendesak, yang mendesak belum tentu penting gitu. Jadi harus benar-benar diatur skala prioritasnya gitu Sol. Oke, tadi udah kita bahas tentang kondisi yang disarankan. Nah sekarang nih Pak, mungkin tips dan trik buat Sobat Seva untuk bijak dalam mengajukan fasilitas dana nih Pak. Itu boleh dijelaskan sedikit Pak? Ya. Tips dan trik atau untuk bijak ya, Raf ya. Jadi yang pertama kembali lagi tadi seperti yang sebenarnya kita sudah bahas sebelumnya, bahwa harus paham dengan jelas nih tujuan dan manfaat dari fasilitas dana itu apa. Jadi tadi kita mesti prioritasin, gitu. Jangan sampai tidak bijak. Kemudian yang kedua itu kita juga harus membandingkan dari berbagai lembaga penyedia layanannya, Raf. Karena kan pasti beda-beda tuh, antara dari bunganya, tenornya, kemudian ada biaya-biaya tambahan lainnya gitu. Nah itu mesti dikupas tuntas dulu tuh, sebelum mengambil keputusan mau pilih pembiayaan yang mana. Gitu. Harus riset ya Pak ya? Betul, sebaiknya riset dulu tuh, Raf. Gitu. Penting supaya nggak salah pilih. Betul, kan? Setuju Pak. Nah yang ketiga ini mungkin yang paling penting juga nih, bahwa kita harus ukur rasio hutang kita dengan kemampuan pendapatan kita setiap bulan. Jadi jangan sampai biaya cicilannya itu lebih besar dari kemampuan kita. Nah sebagai patokan kira-kira itu yang dianjurkan maksimal 30%, Raf. Jadi nilai cicilan per bulan jangan lebih dari 30% dari total pendapatan per bulan. Nah jadi kalau misalnya sudah menikah, suami istri kerja, ya digabungin aja di total aja tuh. Income suami istrinya berapa, maksimal untuk cicilan fasilitas dana 30%. Jadi mesti aware lah, mesti sadar diri dulu. Benar. Tuh. Dan rasio tadi semakin kecil angkanya semakin bagus sebenarnya Pak ya? Betul. Jadi maksimal 30%, jangan baru 30% masih aman lah. Enggak gitu konsepnya Pak ya. Karena kan kebutuhan-kebutuhan lain juga banyak pastinya gitu kan. Betul. Supaya nggak gagal bayar nih. Itu dia, gagal bayar itu momok bagi banyak orang nih Pak. Makanya di sini kita pengen mengedukasi, pengen sharing sama Sobat Seva supaya tadi Pak nggak terjadi tuh gagal bayar, terus misalkan ngambil fasilitas dana buat hal-hal yang udah deh yang penting ambil aja dulu mumpung ada plafonnya gitu kan, jangan sampai juga gitu kan. Karena kita pengennya Sobat Seva benar-benar bijak dalam pengelolaan fasilitas dananya seperti itu. Tadi sempat di-mention juga Pak di poin 2 bahwa kita harus riset nih untuk memilih fasilitas lembaga penyedia layanan fasilitas dana ya Pak. Mana yang dari tenornya yang paling ideal buat kita, karena beda-beda setiap orang Pak ya. Terus dari bunganya dan lain sebagainya. Nah mungkin boleh di-share juga nih Pak, kira-kira ada tips juga nggak nih untuk memilih
lembaga layanan fasilitas dana yang kira-kira yang secure lah, yang aman gitu loh Pak. Oke. Jadi sebenarnya ibaratnya kayak mau sekolahin anak nih. Betul. Gitu. Ini kan kita sekolahin BPKB. Sekolahin BPKB, benar. Kalau sekolahin anak, kamu pasti pilih atau nyari sekolah yang unggulan. Iya pasti dong Pak. Nah ini juga sama nih, kalau mau sekolahin BPKB juga sebaiknya pilih juga dengan penyedia layanan yang unggulan juga. Yang unggulan juga. Nah, maksudnya apa? Yang pertama itu cek legalitasnya, Mas Eva. Jadi harus terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi itu yang paling utama nih, jangan pilih lembaga-lembaga yang ilegal. Karena resikonya banyak banget tuh. Betul. Bisa aja BPKB yang kita jaminin digadaikan kembali. Aduh, takut. Atau bahkan perusahaannya tutup, atau bahkan kita jadi korban penipuan. Aduh, iya. Jadi legalitas penting banget yang pertama. Yang kedua, mesti cek juga reputasi dari lembaga pembiayaan tersebut. Nah, jadi ya repot dikit lah. Research Google aja gitu kan. Review dari customer lain yang pernah memanfaatkan layanan dari lembaga pembiayaan tersebut. Gitu. Nah, itu mesti dilakukan. Kemudian cek juga apakah ada informasi-informasi negatif gitu kan. Informasi zaman sekarang begitu cepat gitu, bisa kita dapetin gitu. Nah, itu juga perlu dilakukan supaya nggak salah pilih. Gitu. Harus yang reputable dan kredibel. Kredibel, benar. Betul, setuju. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tadi terkait suku bunga, tenor, kemudian juga biaya-biaya administrasi dan lainnya, itu juga mesti dicek lah. Karena masing-masing perusahaan pembiayaan kan beda-beda. Nah, kita mesti cari yang ya tentunya kalau bisa bunga lebih murah, ya ngapain harus yang mahal. Betul, gitu. betul. Tenornya bisa lebih fleksibel misalnya. Ya. Nah, itu juga penting. Sama yang terakhir adalah ya kita cek juga bagaimana layanan atau responsif dari perusahaan pembiayaan tersebut. Gitu. Kalau kan kita maunya dilayani dengan baik, cepat, gitu, ramah, gitu. Nah, itu juga kita bisa cek terlebih dahulu. Gitu. Jangan asal pilih aja, mau dana cepat aja gitu. Iya sih, benar Pak. Karena sekarang banyak banget yang tadi Pak David bilang yang mungkin istilahnya bodong kali Pak ya, nggak terdaftar di OJK, nggak ada perizinannya, bahkan yang individual gitu juga ada tuh. Nah itu bahaya banget tuh, karena ya kalau misalkan amit-amit nih ya BPKB-nya digadein lagi atau tadi ya perusahaannya bangkrut, mobil kita jadi nggak ada BPKB-nya, jadi nggak ada harganya, malahan repot gitu loh. Jadi benar-benar harus dicatat nih poin penting yang tadi sudah dijelaskan sama Pak David terkait dengan gimana sih yang bijak untuk memilih lembaga pembiayaan. Nah kalau misalkan faktor-faktor yang tadi tuh Pak, legalitas, reputasi dan lain sebagainya, itu Seva tentunya udah memenuhi dong Pak. Pastinya. Nah, itu tentunya. Penting untuk diketahui bahwa kita juga punya partner-partner yang kredibel ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan nih Pak, seperti apa nih di Seva nih kalau untuk supaya Sobat Seva merasa aman gitu loh, menitipkan atau menyekolahkan BPKB-nya di Seva ini. Jadi tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya lah, terkait legalitas, kemudian reputasi, kredibilitas, kemudian juga penawaran produk yang menarik gitu. Itu semuanya Sobat Seva bisa dapatkan di Seva. Karena Seva sudah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan yang udah belasan tahun beroperasi di Indonesia, yaitu Astra Credit Companies, kemudian Toyota Astra Financial, Raffi. Nah, kedua perusahaan ini sudah terdaftar dan diawasin oleh OJK. Dan kedua perusahaan ini juga berada dalam satu ekosistem di Astra Financial, Raf. Jadi sudah tidak perlu dilakukan lagi. Iyalah, udah dedengkot lah Pak ya, udah sepuh lah di dunia financial pokoknya ACC dan juga TAF. Dan ditambah tadi terkait dengan tadi ya Pak, layanan purna jualnya lah gitu ya, customer centernya, customer service-nya. Kita juga menyediakan layanan untuk konsultasi kan Pak sebenarnya. Jadi di Seva itu kita menyediakan customer success agent lah. Jadi dari namanya aja kan customer success. Jadi kita berorientasi pada kesuksesan customer. Sobat Seva nih yang nanti akan jadi customer-customernya Seva gitu. Jadi jangan khawatir, jangan ragu, silakan langsung hubungin aja kami. Nanti CSA kami, customer success agent kami akan segera menghubungi Sobat Seva untuk membantu konsultasi untuk mendapatkan fasilitas dana yang paling cocok. Yang paling cocok. Pokoknya semua solusi terbaik itu bisa kita tawarkan gitu ya Pak ya. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu. Jadi jangan kita pakai template ternyata kondisinya beda-beda gitu kan Pak. Pastinya mudah, aman,
nyaman dan terpercaya. Dan yang paling penting Pak, semuanya jelas dari awal. Semuanya ya, Pak, jelas dari awal. Oke, anyway nih Pak, tadi Pak David bilang juga bahwa kita tuh kan berpartner dengan para sesepuh financial company nih Pak, which adalah ACC dan juga TAF. Nah sebenarnya bisa aja dong Pak Sobat Seva, ya udahlah, gue langsung ke ACC atau TAF aja lah gitu. Nah, kenapa harus lewat Seva nih Pak? Oke, ya benar sih, nggak salah sih, Raf. Tapi Seva sebagai alternatif digital channel-nya dari ACC dan juga TAF itu tentunya kita memberikan bonus-bonus tambahan, Raf. Asik ya. Bisa berupa cashback, reward dan sebagainya gitu. Untuk Sobat Seva yang mengajukan fasilitas dana melalui Seva. Ya, jadi lebih baik tentunya lewat Seva dulu. Oke, nah kira-kira Sobat Seva pilih yang mana nih? Ya sebenarnya bisa aja ya Pak, karena ujungnya juga akan ke perusahaan yang emang kredibel dan terpercaya kan, seperti ACC dan TAF. Tapi kalau Sobat Seva mengajukan fasilitas dana atau mau nyekolahin BPKB-nya lewat Seva, kita punya banyak promo-promo, program-program menarik. Betul ya Pak banget. ya. Bahkan sampai cashback ya Pak. Ya. So tunggu apa lagi, langsung aja cek di seva.id. Gimana Sobat Seva? Tadi udah panjang lebar nih dijelaskan sama Pak David soal gimana caranya kita bisa bijak ya Pak dalam menyekolahkan BPKB. Semoga yang lagi ada mengalami masalah-masalah finansial bisa segera mendapatkan solusinya ya Pak ya. Amin. Dan kalau misalkan emang bingung kira-kira harus kayak gimana, nah mungkin bisa mengajukan fasilitas dana Seva ya Pak sebagai salah satu opsi solusi dari masalah keuangan Sobat Seva nih. Anyway, terima kasih banyak Pak David. Sama-sama Raffi. Sudah sharing atas waktu dan juga knowledge-nya nih ya. Emang kalau udah belasan tahun tuh beda ya Pak ya. Yang dijelasin tuh taktis gitu ya, bahasanya simple sampai akhirnya kita tuh gampang banget nih untuk bermanfaat nyerap ilmunya. Oh pasti dong Pak, ini nggak usah Sobat Seva, saya aja langsung merasa tercerahkan nih Pak dari penjelasan kita hari ini. Oke, kalau misalkan lo udah yakin, langsung aja deh cek di seva.id yang pastinya mudah, aman, dan nyaman nih buat lo yang mau pakai fasilitas dana kita. Last but not least, terima kasih banyak Sobat Seva yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga channelnya Seva by Astra. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video Seva lainnya. Karena kita punya Infotomo Tips, kita punya Godaan Lelaki, dan masih banyak lagi yang bisa mungkin jadi insight-insight baru nih buat Sobat Seva yang ada di rumah. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, saya Raffi. Saya David. Beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye. Bye.